Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri ini, yang kali ini berjudul Sumiati, Gadis Terpilih untuk Tumbal. Nah, cerita kali ini merupakan cerita full version dari cerita yang sebelumnya sudah saya bawakan. Jadi kali ini merupakan gabungan dari beberapa part ya teman-teman. Nah, cerita ini lumayan agak panjang, jadi persiapkan diri kalian. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Cikemunya. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik ya teman-teman, karena ceritanya akan saya mulai. Sumiati. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang mau tahu, dan tidak ada yang membiarkanmu keluar hidup-hidup dengan membawa rahasia besar. Bungkam. Diana mengemas barangnya dengan cepat, melihat matahari yang semakin meninggi dan mobil yang sudah terparkir rapi di depan asrama. Diana, cepetan, udah ditunggu, mobilnya udah datang, kata Nina kesal. Diana pun tidak kalah kesalnya. Keberangkatan yang dijanjikan besok mendadak dimajukan tanpa sepengetahuannya. Diana kemudian memasukkan helai baju terakhirnya sebelum akhirnya menutup resleting tas, lalu menentengnya menuju mobil. Sesudah menaruh tas di bagasi mobil, Diana kembali masuk ke ruang tamu menunggu Suster Mary datang. Saat Suster Mary datang, Diana, Nina, dan Susan mendekat. Tidak banyak yang Suster Mary katakan, hanya 2 kalimat. Kalian datang sebagai tamu. Pastikan attitude dan juga tata krama dijunjung tinggi, yang sopan. Di sana desa terpencil, jangan samakan dengan Jakarta. Di sana segala sesuatu lebih sensitif, yang hati-hati. 2 wejangan dari Suster Mary masih terdengar segar saat sopir mulai menjalankan mobilnya menjauhi asrama. Sebenarnya jika bisa memilih, Diana lebih suka ditugaskan di desa tempatnya ditugaskan tahun kemarin. Selain desanya yang sangat padat penduduk, sinyal dan juga listrik juga lancar, begitupun saat membutuhkan barang. Katanya desa yang kita datangi itu berbau mistis ya, kata Nina sambil memegang bahunya. Bukan lagi, bahkan julukan untuk desa itu pun desa tak kasat mata. Barang siapa berniat jahat sama warga desa itu enggak akan kelihatan. Dan barang siapa yang tetap nekat ke sana dengan niat jahat, enggak akan bisa pulang. Disesatin di hutan itu dan juga hilang. Nina yang mendengar perkataan Susan menyiratkan ekspresi takutnya dengan kening yang bergarut. Sedangkan Diana sedari tadi hanya diam. Wajahnya terus mengamati sepanjang jalan yang mulai menjauh dari kota Jakarta. Perjalanan yang ditempuh lumayan panjang, sekitar 2 hari 2 malam, itu pun juga tidak macet dan berjalan sesuai rencana. Siang berganti malam membuat mereka berhenti sejenak pada sebuah penginapan. Penginapannya tua dan dari luar terlihat mengerikan namun nyaman. Mengingat satu kamar hanya diisi berdua, akhirnya Diana mengalah. Ya udah, nggak apa-apa, kalian tidur berdua aja, aku sendiri. Nina dan Susan mengangguk paham lalu masuk ke kamar sebelah. Begitupun Diana. Diana merebahkan dirinya di kasur. Setelah membersihkan diri, kembali teringat malam sebelum keberangkatannya. Diana merogoh sebuah kotak kayu yang bertuliskan aksara Jawa. Kotak yang diberikan suster ke keberangkatannya. Untuk berjaga-jaga, katanya. Sebagai seseorang yang tidak percaya hal mistis, kotak itu dimasukkannya lagi ke dalam tas tanpa pernah dibuka dari awal Suster Mary memberikannya pada Diana. Diana sama sekali tidak tertarik.
Baginya sesuatu seperti jimat bukan yang melindungi tapi malah mengundang mereka. Namun tetap dibawanya kotak itu hanya supaya Suster Mary tidak tersinggung. Ada satu hal yang membuat Diana tidak suka kepada Suster Mary. Sikapnya yang dingin seperti tidak memiliki ekspresi, juga sikap Suster Mary yang tidak suka dibantah. Namun apa jadinya jika tidak ada Suster Mary? Diana dan seorang yatim piatu tidak mungkin bisa menjadi bidan. Begitupun Susan dan Nina tidak akan menjadi ahli gizi dan seorang perawat. Diana, Susan, dan Nina adalah anak dari panti asuhan berbeda. Mereka dipilih, dididik, dan juga diasuh untuk mengabdikan diri pada rumah sakit tertua di Jakarta. Itulah alasannya, mau mereka ditugaskan di pinggir jurang sekalipun, mereka tidak akan bisa menolak. Keesokan paginya, Diana, Susan, dan Nina kembali melanjutkan perjalanan. Jalan yang tadinya ramai berubah menjadi sangat sepi. Di sepanjang jalan pun tidak ada kios ataupun toko. Yang terdapat di sepanjang jalan hanyalah pohon-pohon besar yang menjulang tinggi dan rantingnya menutup pandangan saat orang menengadah ke langit, membuat hari yang masih sore terlihat gelap. Jalan yang tadinya mulus berganti dengan jalan berbatu. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 19:14. Pada jam 8 mobil berhenti di sebuah rumah kayu. "Neng, semua tidur di sini malam ini. Besok baru Neng semua diantar untuk masuk ke desa itu. Desanya ada di balik bukit itu." Diana memandang arah tangan Mang Yayan yang menunjuk pada sebuah bukit. "Itu mah gunung atau Mang? Mau itu gunung atau bukit, yang pasti desanya ada di baliknya itu, Neng. Istirahat yang cukup, besok pagi-pagi buta Neng semuanya diantar ke sana, biar sampai sana enggak kemalaman," kata Mang Yayan dengan mimik muka serius. "Emangnya kalau kemalaman kenapa, Mang?" tanya Susan penasaran. Mang Yayan mengernyitkan dahinya sebelum akhirnya menjawab. "Kalau kemalaman desanya nggak kelihatan," kata Mang Yayan setengah melotot. "Ya kan, pakai senter, Mang," kata Diana acuh. Mang Yayan hanya menggelengkan kepala menanggapi perkataan Diana. "Neng jangan kebanyakan ngelamun," kata Mang Yayan menyentuh bahu Nina. Diana baru sadar jika sedari tadi Nina hanya diam tidak bersuara. Iya Mang," kata Nina pelan. "Kamu kenapa nak? Gak enak badan?" tanya Susan khawatir. "Iya, rasanya aku masuk angin, San," kata Nina sembari memegang perutnya. "Ya sudah, ayo masuk istirahat. Kita masuk dulu ya Mang," kata Diana, dan "Mangga," kata Mang Yayan. Setelah menurunkan semua barang, Mang Yayan pamit, meninggalkan Diana, Nina, dan Susan di ambang pintu rumah. Diana mengetuk pintu beberapa kali, sampai akhirnya pintu terbuka, menampakkan seorang perempuan berbaya. Perempuan itu bertubuh ringkih, dengan rambut disanggul dan mengenakan kebaya. "Mangga Neng," kata perempuan itu dengan halus, membawa Diana dan yang lainnya pada tikar yang di tengahnya sudah terdapat 4 teh panas. Setelah duduk, Diana membaringkan diri untuk bertanya. "Habis ada tamu, Bu?" tanya Diana. "Kalian tamunya?" kata perempuan itu. Diana mengernyitkan dahinya. "Kok pas kali tehnya sudah disediakan?" kata Diana melihat teh yang masih mengepul. Perempuan itu tersenyum simpul, namun tidak ada kerut di sudut matanya. Matanya pun kosong. "Saya sudah tahu kapan kalian akan datang. Saya juga tahu kalau teman kalian ini sedang gak enak badan," katanya masih dengan senyum itu. "Nama saya Lasmini." Kerut masih jelas di dahi Diana, namun disingkirkannya setumpuk tanya di kepalanya. "Saya Diana,
Ini Susan dan yang gak enak badan itu namanya Nina. Lasmini kemudian mengangguk. Diminum mumpung masih panas. Susan menatap Diana, mungkin sama bingungnya dengan Diana. Namun karena tidak enak hati, Diana mengambil teh itu lalu meminumnya. Diikuti Susan lalu Nina. Tidak ada yang aneh dari teh itu, sama saja dengan teh-teh yang lain. Setelah meneguk teh, Diana dan yang lainnya diantar ke tempat tidur. Mbak Diana, panggil Lasmini. Iya? Saya cuma mau pesan, waktu besok kalian di hutan, jika ada yang manggil jangan pernah dijawab. Maksudnya gimana, Bu? Bukannya menjawab setelah mengatakan hal itu, Lasmini pergi begitu saja. Diana yang tadinya hanya bertanya-tanya kini menjadi semakin penasaran. Dari tragedi teh, lalu jangan menjawab saat dipanggil. Walau difikirkan berkali-kali, maksud dari perkataan Lasmini masih sukar dimengerti oleh Diana. Ayam berkokok bising sekali. Diana mengucut matanya agar lekas terjaga. Dibangunkannya juga Susan yang memunggungi Diana. Susan, bangun. Susan mengerjap matanya. Nina mana? Tanya Diana. Loh, tidurnya kan di sebelah kamu, kata Susan dengan parau. Loh, terus di mana? Di kamar cuma kita berdua loh, kata Diana bingung. Alah, palingan pipis dia. Nina itu penakut, gak mungkin pipis tanpa ngebangunin salah satu di antara kita. Ya tahu ah, dia juga bukan bocah lagi. Diana bangun dari tempat tidur. Perasaan tadi ayam sudah berkokok tapi masih gelap. Diana menuju ruangan dengan tunggu yang menyala, sedangkan Nina duduk di depan seperti sedang menghangatkan diri. Gimana, Duk? Gimana rasanya pulang? Diana mengernyitkan dahi tidak mengerti apa yang dikatakan Nina. Kamu ngomong apa sih, Nak? Kemudian terdengar suara ketukan pintu. Neng, Neng. Diana memandang ke arah suara sampai saat Diana kembali memandang ke arah tungku. Semua ini gara-gara kamu. Mati kamu Sumiati. Ah. Diana berlari berbarengan dengan pintu yang sudah dibuka oleh Susan. Kepala desa dan Susan memandang Diana dengan tatapan bingung. Nafas Diana masih memburu. Masih terdengar samar-samar yang diucapkan, entah oleh siapa. Kenapa, Neng? Tanya kepala desa bingung. Iya, kamu kenapa? Bukannya tadi lagi nyari Nina? Diana tidak menjawab, tidak percaya dengan apa yang dia alami barusan. Maaf, saya potong sebentar. Tadi saya nemuin cewek pakai baju tidur warna pink lagi jalan. Ditanyain, enggak ngejawab. Dia linglung, kata Pak Kades. Loh, dia rambutnya panjang lurus enggak, Pak? Tanya Susan khawatir. Enggak tahu pastinya, Neng. Mari ke rumah warga yang nemuin. Nina di dapur, tapi dia aneh, kata Diana memegang lehernya. Aneh gimana maksud kamu? Tanya Susan bingung. Dia ngomong yang aku gak ngerti, kata Diana ngeri. Mari kita coba lihat, kata Pak Kades beranjak dari tempat duduk. Setelah dicek tidak ada siapapun di dapur. Tadi dia di sini, Pak, kata Diana meyakinkan. Sudah, mari kita cek ke rumah warga. Siapa tahu yang ditemukan tadi itu teman kalian. Akhirnya Susan dan Nina setuju dan mengikuti Pak Kades ke warga yang dimaksud. Diana dan Susan bergegas mengikuti Pak Kades. Matahari sudah tampak saat mereka sampai di rumah warga. Mana perempuan yang kamu temukan tadi? Tanya Pak Kades. Tanpa banyak pertanyaan, lelaki tua itu masuk ke dalam, dan setelah beberapa saat kemudian dibawanya perempuan dengan tatapan kosong.
Nah, kata Susan sembari mendekati Nina. Temanmu ini saya temukan jalan dengan kaki telanjang. Pas saya tanya, juga nggak jawab. Diana menatap Nina dengan tatapan ngeri. Masih teringat jelas kengerian tadi. Lalu gimana Pak? Kita harus sampai di desa sebelum pagi. Kalau bisa ditunda bagus. Tapi bagaimana cara menunda? Sedangkan sinyal saja tidak ada, kata Susan. Jelas tidak bisa ditunda. Saya saja untuk meyakinkan warga sudah susah. Bagaimana kalau sampai ditunda? Kata Pak Kades. Susah gimana Pak? Tanya Diana. Mereka lebih percaya sama dukun daripada dengan tenaga medis, jawab Pak Kades. Mending jenengan bawa saja ke Ndoho. Siapa tahu bisa ditangani dengan cepat. Matahari semakin tinggi, Pak Kades. Ini benar-benar bahaya kalau buat mereka kalau sampai kemalaman, kata lelaki tua itu khawatir. Ya, baik, begini saja. Kita ke Pak Doho. Kita tanya bagaimana baiknya, kata Pak Kades. Dan siapa Pak Doho? Tanya Susan. Sudah, kalian itu ikut saja. Susan menjelaskan pada kalian, pasti kalian tidak percaya. Susan menurut, Diana pun sama. Tidak ada lagi pertanyaan yang diajukan oleh mereka. Dirangkulnya Nina untuk menemui orang tersebut. Diana mengerutkan keningnya saat Pak Kades keluar dari jalan setapak, menembus rerumputan yang tingginya sampai ke dada. Kok enggak lewat jalan setapak ya? Tanya Susan. Udah, mungkin ini jalan pintas, jawab Diana mencoba berpikir jernih. Diana memandang lelaki tua yang merangkul Nina. Tatapannya bertemu dengan tatapan Nina yang sedari tadi melihat ke arahnya sembari menyeringai. San, apa benar Nina dari tadi ngeliatin aku? Tanya Diana merinding. Enggak kok, kata Susan melihat ke arah Nina. Tapi dia lagi ngeliatin aku, San, kata Diana memandang ke arah Nina. Susan tidak menanggapi Diana, tetap fokus ke punggung Pak Kades agar tidak ketinggalan melihat rumput semakin panjang. Pak Kades pun berhenti pada rumah panggung dari kayu. Rumahnya benar-benar terpencil, sama sekali tidak ada tetangganya, dan di sekelilingnya ditumbuhi bambu kuning dengan pohon beringin tepat di belakang rumah itu. Astaga, kata Diana memikirkan siapa gerangan orang yang mau tinggal di rumah itu. Daripada rumah, itu lebih terlihat seperti sarang setan. Pak Doho, Pak, teriak Pak Kades dari bawah rumah. Deret, suara derit pintu membuat semua mata terfokus pada rumah tersebut. Dari dalam keluar seseorang dengan baju serba hitam dengan udeng di kepalanya. Raut wajahnya seperti terkejut saat melihat ke arah Diana. Namun segera disingkirkannya raut wajah tersebut. Ono opo? Ada apa? Tulungan watoniku, dekne linglung, aku gak iso nangani. Tolong perempuan itu, dia linglung, saya gak bisa menanganinya. Pak Doho mangut-mangut mengamati Nina. Sebelum akhirnya menyuruh masuk, dari dalam saja bau dupa sudah sangat menyengat, mengingatkan Diana pada bau kamar Suster Mary. Lenggah, duduk. Semua menurut, duduk bersila berhadapan-hadapan dengan Pak Doho. Namun ada hal yang membuat Diana sedari tadi risih, perasaan yang linglung itu, yaitu Nina. Namun sedari tadi tatapan Pak Doho berfokus pada Diana. Gimana Sum, rasanya pulang? Kata Pak Doho. Maksudnya gimana Pak? Saya Diana. Pak Doho menatap Diana lekat, namun tidak melanjutkan kata-katanya. Doho,
Ojo bertele-tele, bocah-bocah iki kudu teko nang desa saurunge wengi. Duh, jangan bertele-tele sudah. Anak-anak ini harus sudah sampai ke desa sebelum malam. Anak perempuan ini cuman wadah, badannya lemah jadi gampang buat dimasuki. Kalian sudah ketemu Lasmini? Sudah pak, kata Susan. Pak Gadis dan lelaki tua itu menatap kaget ke arah Susan yang menjawab tanpa beban. Lasmini? Tanya Pak Gadis kepada Pak Doho. Sepertinya dia datang untuk memperingatkan, seperti 20 tahun silam. Kata Pak Doho menatap Pak Gadis dengan tatapan penuh arti. Mau kalah awakmu? Bohong kamu, kata Pak Gadis dengan tatapan tidak percaya. Bocah iku mulai Gadis. Muter kedaden 20 tahun kepungkur. Bocah linglung kuwi mengwadah, kabeh bakal kedaden maneh. Anak itu pulang Pak Gadis. Kembali ke kejadian 20 tahun silam. Anak linglung itu hanya wadah. Semua akan terjadi kembali, kata Pak Doho dengan wajah prihatin. Diana tidak mengerti tentang apa yang dibicarakan dan Susan pun sama. Yang bisa Diana tangkap adalah pernah ada kejadian besar 20 tahun yang lalu dan ada hubungannya dengan Lasmini. Gelem ora gelem bocah iku Udurono. Mau tidak mau anak ini harus ke sana, kata Pak Kades dengan mantap. Kades, rak berubah, kata Pak Doho. Namun paham dengan perintah Pak Kades, Pak Doho menyuruh lelaki tua itu untuk mendekatkan Nina. Dipegangnya kepala Nina dengan bibir yang terus bergerak, seperti tengah melafalkan mantra. Anjir, anak kiri arep dolanan karo aku ah. Nina meracau dengan intonasi tinggi, namun bahasanya sama sekali tidak dimengerti oleh Diana. Metu waktu ke bocah iki ora salah. Lah ancen teko wayahmu, aku ora arep melu andil. Keluar dari anak ini. Anak ini enggak salah. Jika datang bagianmu, saya tidak akan ikut campur, kata Doho dengan tegas. Tak cekel omonganmu, tak pegang kata-katamu. Setelah beberapa percakapan akhirnya Nina lunglai. Entah apa yang sudah terjadi padanya, semuanya di luar nalar. Kenapa? Khawatir sama temanmu? Tanya Pak Doho tajam pada Diana. Dia kan teman saya pak. Ya wajar dong jika saya khawatir, jawab Diana bingung. Yang harus kamu khawatirkan itu diri kamu sendiri. Kalau sampai terjadi sesuatu sama kamu, satu desa enggak ada yang bisa bantu, kata Pak Doho. Diana mengernyitkan dahinya, bingung dengan yang barusan Pak Doho katakan. Ngene ae Pak Kades, bocah loro iku budal no dhisik, bocah iki bentak terne sesuk-esuk, kata Doho mencari jalan tengah. Pak Kades seperti menimbang-nimbang usulan yang diajukan oleh Doho. Nggak apa-apa pak, besok kita cuman pengenalan proker kita aja kok. Jadi nggak masalah jika Nina menyusul. Yang penting ada saya dan Diana untuk mewakilkan, kata Susan. Setelah mendengar pertanyaan ataupun pernyataan dari Susan, akhirnya Pak Kades pun setuju. Mereka semua berpamitan meninggalkan Nina di rumah Doho. Pak, sebenarnya siapa Lasmini itu? Tanya Diana setelah jauh dari rumah. Saya tidak bisa menjelaskan, hanya saja seharusnya kamu tidak pernah bertemu dia, dan saya berharap itu terjadi. Sayangnya dia menemuimu, dan saya tidak bisa berbuat banyak, kata Pak Kades dengan tatapan datar. Maksudnya pak? Tanya Diana. Nanti sesampainya di rumah, langsung kemasi barang-barang kalian dengan cepat, dan langsung berangkat saat semuanya siap. Nanti akan ada 2 orang yang mengantar kalian. Jangan bertele-tele jika tidak mau kemalaman, kata Pak Kades.
Entah mengapa semenjak kedatangan untuk menemui Pak Nuh, Pak Kades mendadak dingin, sangat dingin malah. Bahkan pertanyaan Diana pun sengaja dihindari. Diana dan juga Susun sudah siap dengan carrier yang mereka sandarkan pada kursi depan rumah. Saat dua orang laki-laki sesuai ataupun seusia mereka maksudnya adalah laki-laki tua yang tadi mengantar mereka sampai di teras dengan didampingi Pak Kades. Tatapannya lebih bersahabat ketimbang raut wajah Pak Kades dan laki-laki tua yang sedari tadi muram. "Ayo Mbak, mari kita antar. Saya Dimas. Saya Susan, ini Diana, teman saya," jawab Susan dengan ramah. "Pak, maaf, dari tadi kita belum saling kenal. Bapak namanya siapa?" tanya Susan sembari mengulurkan tangannya. "Saya Usman," jawab lelaki tua menyambut uluran tangannya. "Ini senter. Sudah dipastikan kalian sampai di tengah hutan itu nantinya malam-malam. Jadi jangan sekali-kali kalian memisahkan diri. Jangan aneh-aneh, pantangan-pantangan yang lain biar Pak Usman yang menjelaskan," kata Pak Kades mengulurkan 2 buah senter. Setelah semuanya dirasa siap, Diana dan Susan berangkat. Jalan yang mereka perkirakan jalan setapak ternyata salah besar. Berkali-kali Pak Usman menggerakkan celuritnya dengan lincah untuk memangkas setiap rumput yang menjulang tinggi. "Gila, ini mah kalau kita ditinggal, kita nggak akan ngerti jalan balik, Di," kata Susan melihat hutan yang benar-benar seperti tidak pernah dijamah oleh orang. Bagaimana tidak, Pak Usman saja harus membuat jalan, menandakan desa sebelah pun tidak pernah ke sana. Seperti yang sudah diperkirakan, mereka sampai ke tengah hutan dengan keadaan langit yang sudah gelap. Pak Usman memutuskan untuk istirahat sejenak. "Di kebelet pipis," kata Susan memelas. "Gila kamu, keadaan kayak gini masih sempat-sempatnya kebelet pipis," kata Diana kesal. "Di, please lah," pucuk Susan. "Tuh, yaudah. Setelah diizinkan akhirnya, dengan berat hati Diana menjauh sedikit dari Pak Usman dan Dimas. Susan masuk ke semak-semak sedikit menjauh dari Diana. Posisi yang jongkok membuat badannya membaur dengan rumput. "Ah!" Mendengar teriakan dari sekitar posisi Susan pipis, sontak Diana panik dan masuk di antara semak-semak mencari sumber suara, takut jika Susan digigit ular. San, teriak Diana sembari mengarahkan senter ke sekitar. "Diana, di sini." Diana mengikuti sumber suara yang semakin lama membawanya semakin masuk ke semak-semak, namun semakin diikuti suara itu semakin menjauh. "Diana, hei, aku di sini, hei," panggil Susan panik melihat Diana yang semakin masuk ke semak-semak. "Susan," Diana berbalik dan mendapati lampu senter yang mengarah ke arahnya. "Enggak mungkin, aku udah sejauh ini. Kalau Susan di sana terus yang manggil." "Sum, biar rasanya mulai." Jantung Diana berdegup dengan kencang, mendapati suara yang begitu dekat, tepat di telinganya. Nafasnya memburu untuk beberapa saat, tubuhnya kaku tidak bisa bergerak. "Diana!" teriak Susan. Teriakan itu membuat Diana tersadar. Kembali lagi diingatan pesan Lasmini kepadanya. Kalau ada yang manggil, jangan menjawab. Diana tidak menghiraukan suara itu, walau ketakutannya sangat nyata. Mencoba fokus kepada arah sinar senter milik Susan. "Hihihi, takut ya?" Suara anak kecil seperti tepat di bawahnya. "Sum, hahaha." Suara besar tepat di telinga kanannya. Suara demi suara membuat Diana ingin menangis saat itu juga. Karena bukan hanya satu, melainkan banyak sekali suara di sekitarnya yang membuatnya bergidik ngeri. Namun sekuat tenaga tidak dihiraukannya. Saat sinar senter itu sudah semakin dekat, sebuah tangan menarik pundaknya.
Meh teko jatahmu, hampir tiba giliranmu. Suara terakhir membuat Diana menepiskan tangannya itu dari lengannya. Setelahnya, sekuat tenaga ia lari sampai pada lampu senter dan terduduk lemas. Diana, panggil Susan sembari mengguncangkan badan Diana. Diana mendengar panggilan Susan, namun semua badannya masih bergetar dan mulutnya terlalu keluh untuk sekedar menjawab pertanyaan. Biayaan, wis diomongnya aja ada malah turut jerundengan. Ceroboh, sudah dibilang jangan jauh-jauh malah sampai ke perosok, kata Pak Usman dengan intonasi tinggi. Maaf Pak, tapi saya nggak paham Pak Usman bilang apa, kata Susan menunduk. Oh foto Pak, bocah kewedeno malah diketak. Apa sih Pak, orang ketakutan kok malah dibentak, jawab Dimas sembari membantu Diana berdiri. Kita lanjutkan perjalanan, jangan ada lagi yang mau pipis dan sebagainya. Kalau kalian bergegas sebelum tengah malam kita sudah sampai di desa, kata Pak Usman enggan mengulang kata-katanya. Bergegas mendahului Susan dan Dimas yang membopong Diana. Dan benar saja sebelum tengah malam, walau berjalan pelan, Susan, Diana, dan yang lain sudah sampai di gerbang desa dengan selamat. Desa Rawateluh, tertulis di Kapura bagian depan. Diana berjalan paling akhir saat memasuki desa tersebut, mengumpulkan hal-hal yang mengganjal sepanjang perjalanan ke sini. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya, yaitu part yang kedua, yang nantinya akan menjadi part yang terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Nah, bagaimana petualangan mereka di desa Rawateluh? Kalian saksikan di part yang selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini, serta subscribe untuk kalian yang belum subscribe. Dan terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Ya, sampai channel ini bisa sampai sekarang ini ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa untuk kalian klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan kelanjutan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita memasuki part yang kedua. Semenjak Mang Yayan mengantar mereka ke desa ini, semua seakan menyudutkannya. Lasmini yang memperingatkannya, atau Lasmini yang memperingatinya. Nina yang mengatakan hal aneh dan juga menatapnya dengan tajam. Orang-orang yang terus menganggapnya sebagai orang lain. Dan mendadak dingin setelah mengunjungi Pak Doho. Sum, siapa Sum? Tanya Diana dalam hati. Kenapa aku yang disuruh hati-hati oleh Pak Doho? Kenapa harus aku yang menunggu giliran? Semua pertanyaan itu bergumul, tidak kunjung menemukan jawaban. Mata Susan menyapu sepanjang jalan yang gelap, mencoba mengingat setiap jalan yang dilewati. Dibandingkan memikirkan kejadian-kejadian tadi, Susan lebih memilih mengamati keadaan. Sampai akhirnya mereka berhenti tepat di sebuah rumah kayu. Rumahnya sangat besar dan terkesan seperti aula desa, namun terkesan sangat kuno jika dibandingkan desa-desa yang Susan dan Diana pernah tinggali. Dulu ini rumah sesepuh desa, setelah orangnya meninggal, ini dijadikan tempat tinggal untuk tamu, kata Usman dengan singkat. Jadi, sempat ada yang datang Pak, tanya Susan. Kalian yang pertama datang ke sini, kata Dimas yang langsung mendapatkan tatapan tajam dari Usman. Tidak penting siapa yang pernah tinggal di sini atau tidak pernah ditinggali sekalipun, selama ada tempat berteduh, saya rasa itu sudah cukup. Susan merasa Pak Usman sedang menyembunyikan sesuatu, namun Susan sendiri enggan menanyakan. Pesan saya, di sini orangnya sangat tertutup dan sangat sensitif. Mohon untuk menjaga tutur kata dan sopan santun. Dengan begitu, kalian datang dengan selamat, pulang pun dengan utuh.
Setelah mengatakan itu, Pak Usman merogoh sesuatu di bawah keset. Dan setelah mendapatkannya, Pak Usman bergerak ke arah pintu dan dipergunakannya barang itu tadi untuk membuka pintu tersebut. Emang gak bahaya, Pak, kalau kuncinya ditaruh di bawah keset? Rumah sebesar ini apa enggak takut kemalingan? Tanya Susan penasaran. Hah, nyuri saja kalau mau, tapi jangan berharap bisa pulang utuh. Kalau enggak bagian tubuh kalian yang jadi gantinya, ya separuh waras kalian yang diambil. Kata Usman mencoba menahan tawanya, yang membuat Susan semakin yakin ini bukan saja tidak beres, namun juga membahayakan. Mbak Sus, kata Dimas di belakang Susan, membuat Susan menoleh ke arahnya. Apa? Tanya Susan dengan suara yang sangat kecil. Dimas tidak menjawab, namun setelah menjajarkan langkah kaki, dia menyelipkan selembar kertas pada Susan yang langsung digenggam dan dimasukkan ke saku celananya. Jadi di bawah ini adalah aula, dapur terpisah tepat di belakang, dekat dengan kamar mandi, sedang kamar kalian berada di lantai kedua, kata Usman sembari menunjuk ke arah yang dimaksud. Jadi penjelasan proker besok di bawah ini, Pak? Tanya Susan. Betul. Besok kalian bertemu dengan Pak Kades di desa ini. Beliau yang akan menjelaskan lebih banyak. Susan mengangguk paham, dan setelah Pak Usman dan Dimas pamit pulang, Susan dan Diana pun naik ke lantai atas, mengingat besok mereka akan menjelaskan proker ke warga desa pagi-pagi sekali. Lo ngerasa ada yang aneh gak sih? Tanya Diana yang sedari tadi diam. Udah, kita fokus aja untuk pengenalan proker besok, jawab Susan sembari menaiki tangga yang terbuat dari kayu. Kemudian terdengar terut-terut suara itu terasa sangat nyaring saat Susan dan Diana menaiki tangga yang terbuat dari kayu. Suaranya terdengar sangat ngilu di telinga, terlebih di rumah ini cuman ada mereka berdua. Sesamanya di atas, San, bukannya di rumah kita cuman berdua? Tanya Diana. Jangan noleh ke belakang, kata Susan dengan nada bergetar. Diana mengangguk dengan paham mengamati setiap kamar. Mata Susan tertuju pada kamar yang pintunya terbuka. Sekuat tenaga ia berlari sembari menggandeng tangan Diana, memasuki kamar itu dan menutupnya dengan rapat. Nafas Diana memburu saat dirinya berhasil masuk ke kamar. Gila, kata Susan mengelap keringatnya. Seisi rumah terang, namun suasananya sangat mencekam. Malam berganti pagi diawali dengan ketukan pintu di bawah, ataupun di lantai bawah maksudnya, membuat Susan mengernyitkan dahinya, menahan ngilu di sekujur badan akibat tidur dengan posisi duduk menahan pintu. Duh, tulang rasanya mau keluar dari tempatnya, kata Diana memegangi punggungnya. Belum saja hendak mengeluhkan hal yang sama, Susan lebih dulu meraup sadar. Turun-turun, hari ini pengenalan proker, kata Susan kalap. Mereka bergegas turun dengan keadaan berantakan. Baju yang sedari malam melekat saja belum lepas dari badan akibat kejadian semalam. Selamat pagi, kata seorang bapak dari abang pintu. Pagi Pak, maaf kita belum siap-siap, tapi bukannya nanti acaranya jam 9 pagi. Maaf, ini saja matahari masih malu-malu, kata Susan sungkan. Boleh saya masuk? Saya ingin menjelaskan sedikit, kata bapak itu. Silakan Pak, kata Susan membuka pintu lebih lebar. Tutup saja pintunya, nanti anginnya masuk. Masih pagi, jadi masih dingin, kata bapak itu dengan senyum ramah. Diana mengamati bapak itu dengan seksama, seperti pernah melihatnya, namun terlihat samar-samar. Susan menutup pintu pelan,
Memang benar udara dari luar sangat dingin, terlebih matahari saja masih malu-malu menampakkan diri. Perkenalkan, saya Bowo, saya kepala desa di desa Rawatelu ini. Beliau sembari mengulurkan tangannya. Saya Susan, saya Diana. Langsung ke intinya saja. Saya mau menyampaikan larangan-larangan di desa ini, jadi tolong disimak baik-baik. Yang pertama, semua aktivitas harus selesai sebelum tengah malam. Yang kedua, kalau ada yang manggil dari belakang, jangan pernah dijawab atau menoleh ke belakang. Yang ketiga, jangan mindahin atau nginjak sajen, pamali. Dan yang paling penting, jangan ikut campur urusan warga desa. Itu saja yang saya sampaikan. Saya mau pamit. Kalian segeralah bersiap-siap, nanti anak saya akan datang membawakan makanan, kata Pak Bowo bangkit dari tempat duduk. Belum sempat Susan menimpali Pak Bowo mengisyaratkan untuk diam. Bingung juga sebenarnya dengan pembawaan beliau yang terburu-buru. Senyum ramah di awal kedatangannya pun menjadi pandangan seperti orang yang tidak nyaman. Lo ngerasa enggak sih, San? Ini itu enggak wajar, kata Diana frustasi. Ya terus gimana? Lo mau pulang nembus hutan terus dimakan macan? Atau pulang selamat, utuh, tapi hilang separuh warasmu? Ingat, kita udah terlanjur masuk, kata Susan tidak kalah frustasi. Diana duduk sembari menutup mukanya. Kata-kata Susan memang ada benarnya juga. Enggak bisa sembarangan keluar dari sini, mengingat jalan yang dilewatinya semalam itu terlalu susah untuk diingat-ingat. Apalagi hal yang ada di dalam hutan itu sendiri, membayangkannya saja membuatnya merinding. Mandi, kata Susan. Hah? Tanya Diana tidak mengerti. Kamu mau ketemu sama warga desa dengan keadaan kucel seperti itu? Bangun dan mandi. Habis itu baru kita pikirkan lagi apa yang harus kita lakukan di sini, kata Susan dengan tegas. Diana memandang Susan dan mengangguk. Mau bagaimanapun, ya mereka adalah pelayan masyarakat. Dalam keadaan apapun, tugas selalu harus diutamakan. Sepertinya itu juga menjadi pengalih fokus sesaat agar tidak terus-menerus diliputi rasa takut. Ada sinyal gak? Tanya Susan sembari mengeringkan rambutnya. Kamu masih mikir di desa ini ada sinyal? Tanya Diana dengan jengkel. Ya udah, yuk cek data-datanya. Mana lagi anak Pak Kades yang mau bawa makanan? Kata Susan sembari memegang perutnya. Kemudian terdengar suara ketukan pintu. Susan bergerak cepat ke arah pintu lalu membukanya. Dari abang pintu terlihat anak perempuan dengan rambut yang dikepang dua dengan baju terusan berwarna biru muda. Di tangannya terdapat rantang 4 susun. Mbak diutus bapak. Kak, disuruh bapak, katanya. Diutus apa, Dek? Tanya Susan bingung. Diutus nganter no daharan mbak. Disuruh ngantar ini makanan kakak, kata anak itu sembari menunjuk rantang. Ini anak. Ku tanya apa, jawabannya apa? Rutuk Susan dalam hati. Iya terima kasih, jawab Susan akhirnya saat anak itu menyodorkan rantang yang dijawab dengan anggukan singkat. Lalu berlari pergi begitu saja. Susan berjalan keluar ke ambang pintu. Sekarang matahari sudah sedikit membuka diri, memperlihatkan desa yang dihimpit beberapa gunung, sampai seseorang yang memandangnya dari balik pohon merenggut fokusnya. Pandangan Susan terfokus pada seseorang yang tadinya dia pikir anak kecil. Pandangan masih saja remang karena rimbun daun yang menghalau cahaya matahari. Nafas Susan memburu mengingat kejadian semalam, kejadian saat dirinya pipis. Ya, ada sesuatu membawa Diana masuk jauh ke rimbunnya rumput, lalu kembali dengan banyak mata yang bercahaya membututinya. Enggak mungkin sampai di sini, kata Susan tidak percaya.
Kenapa? Tanya Diana membuat Susan terkaget dan hampir saja menjatuhkan rantang yang sedari tadi dia bawa. Hati-hati dong. Katanya lapar, malah mau ditumpahin. Umpat Diana. Enggak, ayo masuk, kata Susan dengan raut wajah ketakutan. Cukup dirinya saja yang tahu. Memberitahu Diana hanya akan membawa perdebatan yang sudah mendingin. Diana membuka rantang makanan tersebut. Terdapat nasi, telur goreng, daging ayam, dan juga pisang. Bukannya Diana tidak tahu kalau Susan tengah menyembunyikan sesuatu, atau ekspresi dan hal semacam itu. Ya, semalam sudah cukup untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Apa yang kamu lihat jangan pernah diceritakan ke aku. Toh yang diincar aku bukan kamu, kata Diana sembari menyodorkan nasi dan lauk untuk Susan. Kata Susan ingin menyanggah. Jangan disanggah atau menghiburku. Aku sudah cukup lama mengabdi ke rumah sakit sialan itu. Aku dan kamu pun sering datang ke desa. Tapi yang seperti ini bukannya hanya di desa ini, kata Diana dengan emosi yang ditahan. Sebelum datang ke sini aku dikasih jimat. Kamu, Nina, enggak kan? Cuma aku. Sudah jelas Suster Mary tahu tempat ini yang membahayakan. Tapi dia tetap mengirim aku ke sini untuk apa? Jelas untuk uang dari pemerintah. Kalau proker jalan, nama rumah sakit dan uang masuk kita. Tinggal nyari gantinya kalau kita sampai kenapa-napa. Diana merasakan bukan hanya ketakutan namun amarah dan jengkel menjadi satu, menyeruak di dada hingga menimbulkan sesak. Susan menunduk, sebenarnya sedikit terperangah, ataupun ya intinya dia terperangah mendengar Suster Mary memberikan jimat, seakan-akan kejadian ini sudah diperkirakan olehnya. Makan, kata Diana dingin. Makan selagi sempat, orang sakit gak akan berguna di pelayanan hari ini, kata Diana memasukkan suapan nasi tanpa merasakan rasa dari masakan itu sendiri. Diikuti Susan yang memasukkan suapan nasi dengan pandangan kosong. Jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi namun yang datang tidak lebih dari 8 orang. Padahal jika di total ada sekitar 50 kepala keluarga. Maaf ibu, bapak, ini yang lain pada kemana ya? Tanya Susan mencoba ramah. Di sawah, di kebun, di rumah. Di sini yang percaya dokter cuma sedikit. Yang lain kalau sakit ya ke Eyang Kakung, kata seseorang ibu yang tengah hamil besar. Hush, jaga mulutmu itu, kata lelaki di sebelahnya. Susan mengamati sepertinya Eyang Kakung yang dimaksud itu seperti Pak Doho. Eyang Kakung itu siapa ya? Tanya Susan mencoba mengulik. Sesepuh di desa ini, kata bapak itu menepuk paha istrinya saat hendak menjawab. Dari sekian orang, baru Pak Sutri ini yang berbicara satu sama lain tidak menggunakan bahasa daerah, dan dari pakaiannya sepertinya mereka orang kota. Baik, langsung kita mulai saja ya Pak, Bu. Nanti bisa minta tolong untuk disebarkan ke yang lainnya saja, kata Diana mendahului. Perkenalkan, saya Diana, saya bidan. Jadi jika ibu atau istri dan warga yang lain merasakan keluhan seputar kehamilan atau mau konsultasi program kehamilan, ya segala yang berbau itu, bisa langsung konsultasi kepada saya ya ibu, bapak, kata Diana. Saya Susan, saya di bidang kesehatan. Saya setiap minggunya akan membahas pola hidup, kesehatan pangan, kesehatan lingkungan, dan lain-lain, kata Susan dengan singkat sekaligus menjelaskan profesi Nina sebagai perawat. Dan alasan kenapa Nina belum bisa memperkenalkan diri secara langsung. Setelah selesai membahas proker, Diana naik ke atas. Kemana? Tanya Susan. Ngambil dompet. Untuk? Tanya Susan bingung.
Kalau mau nyari informasi pertama-tama kita kan harus ke warung, kata Diana acuh. Baginya tempat informasi terbaik adalah warung kopi. Sedari tadi berjalan rasanya hampir frustasi karena tidak ada satupun warung yang buka. Ditambah jalan masih asing bagi Susan dan Diana. Jarak rumah satu ke rumah yang lain pun berjauhan. Sampai akhirnya mereka menemukan satu warung yang ramai sekali. Satu-satunya warung yang buka di situ. Buka itu, Dik? Mana ramai lagi, kata Susan. Ya udah ayo, jawab Diana sembari menarik tangan Susan. Sesampainya di ambang pintu, beberapa orang menatap Diana dan Susan dengan tatapan tanya. Mungkin karena Susan dan Diana masih baru di sini. Loh, Bu Bidan, sapa ibu warung antusias. Ibu itu adalah ibu yang sempat Susan tanya saat pengenalan proker. Ah, kebetulan, yang sangat menyenangkan, batin Susan. Loh, ibu, jawab Diana antusias. Mau nyari apa, Bu Bidan? Tanya Ibu Rama. Kopinya satu, Bu. Teh panasnya satu, jawab Diana. Mengingat Susan memiliki riwayat mah. Tunggu ya, silakan masuk. Diana dan Susan pun akhirnya masuk sembari memasang telinga baik-baik. Tatapan dari orang-orang sudah memudar, kembali fokus dengan obrolan masing-masing. Jenengan mun atul wedhus, Pak. Bapak sudah jual kambing. Wes. Dek nane sore, dek Kampung Kulon, saiki desone adewe mau iso ternak, ora iso tandur, wis 20 tahun kepungkur. Kesalahan titik ae dadi dawa urusan. Sudah kemarin ke kampung sebelah, sekarang di desa kita cuma bisa ternak, gak bisa buat nanam. Sudah 20 tahun berlalu, kesalahan sedikit saja bisa panjang urusannya. Diana mengerudainya. Tidak satupun perkataan yang dia mengerti. Ini Bu, minumnya. Makasih Bu, duduk di sini saja Bu, sekalian ngobrol-ngobrol, tamar Susan. Boleh, jawab ibu itu, kemudian duduk setelah mengembalikan nampannya. Ibu, ngerti mereka ngomong apa? Tanya Susan. Ya ngerti dong, ibu dulu kecil di sini, lalu merantau karena sawah gagal panen terus. Ya mau dijual juga tanah warisan pamali, jadi merantau. Padahal tanah pedesaan ya Bu, harusnya subur, jawab Diana. Iya, dulu sangat subur. Ya walau warga desanya sedikit, perekonomian di sini tergolong maju. Sayur, kopi, dan hasil kebun sangat melimpah. Tapi sejak 20 tahun yang lalu mulai berubah, jawab ibu itu dengan tatapan menerawang, mencoba mengumpulkan memori-memori di masa lampau. Berubah karena apa, Bu? Tanya Susan. Dulu sempat ada orang kota datang ke sini melakukan semacam perjanjian dengan penunggu desa. Syaratnya bayi yang wetonnya Selasa Wage. Waktu itu hanya ada satu bayi. Orang tuanya dibayar mahal agar anaknya bisa dijadikan tumbal. Uang sudah dikasih, namun ibu dari bayi itu tidak tega. Dibawanya bayi itu ke desa seberang lalu ditolong oleh Doho, sesepuh desa seberang. Namun perjanjian dengan penunggu sudah dilakukan, dan betapa marahnya penunggu itu saat tumbal yang dijanjikan tidak ada, dan yang terkena imbas desa kami. Hasil panen selalu buruk, padahal sudah kita usahakan untuk mengganti tumbal itu dengan hewan ternak, namun tidak pernah berhasil, kata ibu itu dengan suara sekecil mungkin. Jadi hal itu Bu yang membuat tidak ada akses jalan ke desa seberang, tanya Susan. Benar, saat itu semuanya marah. Walau sebenarnya bukan salah desa seberang, melainkan ya salah orang kota dan sesepuh desa kami. Namun orang kampung dihasut. Kalau bayi itu jadi ditumbalkan dan tidak dibawa kabur, sudah pasti panen desa kita semakin besar. Atau penunggu desa yang menjaga desa kita sedari dulu. Ya begitu kata sesepuh desa kami. Lalu kabar ibu bayi tersebut bagaimana Bu? Tanya Diana. Dia dipasung oleh warga hingga tewas.
sedangkan suaminya dijadikan ganti tumbal. Namun bukannya senang, penunggu desa bahkan semakin marah. Anak itu sudah ditandai. Nasib baik jika anak itu jauh dari desa. Tapi kalau sampai kembali, ya sudah dipastikan dia tidak akan selamat. Kalimat tersebut, kalimat terakhir itu seperti menusuk jantung Diana. Jika memang benar yang ada di kepalanya, nasib buruk sudah ada padanya. Ojo kok terus nih cerita iku Sri, bocah iku nggak perlu ngerti. Jangan kamu teruskan cerita itu Sri, anak itu tidak perlu tahu, kata laki-laki tua dengan tatapan tajam. Ibu itu kaget, lalu menunduk ke laki tua itu. Sepurone mbah, maaf ya mbah. Eyang kakung, kata lelaki tua itu. Sepurone eyang kakung, maaf ya eyang kakung, jawab ibu itu gemetaran sebelum akhirnya pergi. Sudah tahu kan, kamu sudah ditandai. Jadi lebih baik diam dan jangan sampai warga desa tahu. Karena kalau mereka tahu, habis kamu Sum. Biadab, kata Diana dingin. Matanya memanas, mengetahui bahwa dia sudah disambut oleh penunggu di desa ini. Hal yang dia anggap tabu bukan semacam kebetulan karena desa ini angker, tapi karena memang dia sudah ditandai. Lasmini itu bodoh. Kalau saja dia memberikanmu ataupun membiarkanmu jadi tumbal, dia tidak akan dipasung sampai mati pelan-pelan. Cukup bah, Anda kelewatan, kata Susan tajam. Lasmini, tanya Diana lebih ke dirinya sendiri. Susan menarik tangan Diana dengan paksa setelah menyelipkan selembar uang 50-an di bawah gelas, membawa Diana kembali ke rumah. Langit hampir gelap saat Susan sampai ke rumah. Waktu Susan mendapati rantang makanan, berarti tadi anak Pak Kades sudah sempat ke sini. Diana duduk dengan tatapan kosong. San, kalau bayi tumbal itu aku yang kita lihat di rumah itu, ibuku. Brak, pintu terbanting. Kamu jangan ngomong sembarangan. Semakin kamu tahu, mungkin saja semakin cepat penunggu itu datang, jawab Susan dengan suara bergetar. Sebentar lagi gelap, apalagi yang akan terjadi? Tanya Diana pucat. Diana berlari menaiki tangga, meninggalkan Susan yang masih terpaku karena bantingan pintu tadi. Dibongkarnya seisi tas dengan kasar. Katamu, kata Diana mengalungkan kalung yang sempat diberikan Suster Mary. Teriak Susan dari lantai bawah, membuat Diana buru-buru menuruni anak tangga. Namun betapa terkejutnya Diana saat separuh anak tangga dia turuni, terlihat sosok besar tinggi dengan rambut menjuntai sampai ke tanah. Tangannya mengulur ke kepala Susan, menjambak sebagian rambutnya, lalu mengangkat rambut itu sampai kaki. Susan tidak menapak ke tanah. Sosok itu menatap Diana dengan matanya yang merah menyala, sedangkan taringnya keluar dari bibirnya yang berwarna merah darah. Wis tak enteni teko murung 10 tahun suwene, bareng awakmu teko awakmu arep dolanan karo aku Sum. Sudah aku tunggu 20 tahun lamanya. Setelah kamu datang, kamu mau main-main. Kamu main-main denganku Sum. Diana membeku nafasnya kian memburu melihat sosok itu mulai menjulurkan lidahnya, menjilat seluruh muka Susan dan setelahnya tertawa nyaring. Hahaha, wis akeh nyawa ilang mergo lakumu munda awakmu mlayu, munda akeh sing ilang, mati. Haha, sudah banyak nyawa hilang karenamu, semakin kamu lari semakin banyak yang hilang dan mati. Rinti Susan mengalihkan pandangan sosok itu. Nyawa pondok, guru-guru kancamu awakmu bakal dadi salah sijine. Kenapa nak? Gara-gara temanmu, kamu akan jadi korban selanjutnya. Mati.
Siapa saja yang sudah kamu bunuh, iblis? Tanya Diana dengan penuh emosi. Siapa? Semua yang berhubungan denganmu, bahkan temanmu yang dalam perjalanan pun sudah mati. Kutuntun hingga masuk ke jurang, menjadi satu dengan kaum kami. Dasar biadab, iblis sialan, teriak Susan, membuat sosok itu semakin melototkan matanya. Yang iblis adalah orang yang membuat perjanjian. Aku hanya mengambil bagianku. Siapa? Siapa? Tanya Diana dengan kalap. Kalung itu, kau berpikir itu adalah jimat? Itu adalah pengikat. Sekali kau pakai tidak akan pernah bisa lepas. Sejatinya kamu ditumbalkan untuk menjadi baturku. Salahkan wetonmu. Betapa kamu sangat digandrungi bangsaku karena wetonmu Selasa Wage. Sialan, iblis kalian semua, teriak Diana frustasi. Rintih Susan yang ikut frustasi. Lepaskan dia. Kalau yang kamu mau aku, cukup bawa aku saja, jawab Diana pasrah. Manusia, kata makhluk itu sembari melepas rambut Susan. Kamu tentu masih ingat tetuanya. Kata makhluk itu mendekatkan wajahnya pada Susan. Lari San, lari, teriak Diana. Tanpa harus disuruh 2 kali Susan berlari sekencang-kencangnya, menembus rimbunnya pohon. Tidak ada yang gratis. Kalau bukan bagian tubuhmu untuk membayar, sudah bisa dipastikan separuh warasmu akan melemah. Petua itu terus terngiang seiring langkah kaki yang melemah. Susan terjatuh, badannya sudah tidak kuat lagi berjalan. Dirasakannya tanah basah itu. Dia hanya seorang diri tanpa tahu di mana jalan yang akan membawanya pulang. San, tolong aku San. Suara itu begitu familiar. Astaga, rasanya memang separuh warasku akan hilang. Bahkan aku bisa mendengar suaramu, nak. Jika memang kamu menjadi kaumnya, seenggaknya biarkan aku hidup. Enggak akan aku biarkan kamu hidup sendirian, teriak suara tepat di telinga Susan. Hahaha, kamu mati, kamu harus mati. Batur, batur. Susan memegang kepalanya. Suara itu seperti berasal dari segala arah. Semuanya seperti sedang mentertawainya. Walau hanya suara, semua akan ataupun seakan-akan lebih dekat dari angin. San, kertas. Suara itu membuat Susan meraup sadar. Kertas. Di rogonya kertas yang selalu Susan bawa. Dengan jantung yang seakan ingin keluar dari tempatnya, Susan kembali mengamati kertas itu. Enggak bisa baca, gelap, teriak Susan frustasi. Jangan noleh ke belakang, kata seseorang dengan lembut. Siapa? Tanya Susan. Lasmini. Kertas itu berisi penawaran. Baca dan lakukan penawaran itu. Dengan begitu warasmu akan tetap utuh. Kubantu, ikuti. Ing jagat lelembut, nyuwun pengasih tak tawarno awak kanggo pulih soko. Kamu tekan pikir, pulihno kanggo bagian awak sing kok pingin. Saiki aku Susan nimbali awakmu kanggo rerembuk. Di tengah makhluk itu, aku minta dikasihani. Kutawarkan badan agar pulih dari pikiran keruh. Pulihkan dengan bagian badan yang kamu mau. Seakan aku ataupun sekarang aku Susan memanggilmu untuk berbicara. Susan kemudian mengulangi dengan nada bergetar, lambat laun. Satu persatu wujud mulai terlihat. Dari anak kecil berkepala besar, babi gombel, pocong, kuntilanak, perempuan setengah ular. Sosok tinggi yang menjulang melebihi pohon, kakek tua berbahu putih, banyak seseorang berbaju hijau, dengan sesosok asap yang membentuk wujud manusia, dan yang terakhir adalah sosok Nina. Semua wujud terlalu nyata untuk Susan yang sekalipun tidak pernah melihat hal semacam itu. Susan yang
terkaget-kaget ia terduduk, menangis hingga suaranya habis. Bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang sudah dia ucapkan. Omong ngono bocah iku, aku njaluk suarane. Bilang anak itu, aku minta suaranya. Dia minta suaramu, kata sosok Lasmini. Susan pun tidak mampu berbicara, yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk. Lambat laun satu persatu hilang hingga akhirnya gelap. Susan terbangun di pinggir jalan setapak, ditemukan oleh Dimas yang hendak mencari makanan kambing. Loh, Mbak Susan? Mbak Susan? Susan membuka matanya, dia selamat. Dan saat Susan hendak mengatakan sesuatu, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Yang terpenting, Mbak selamat, kata Dimas membopong Susan untuk mencari pertolongan. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian ceritanya? Ya, akhirnya memang sangat lumayan gantung. Tapi cerita ini benar-benar sangat-sangat menarik untuk kalian tonton dari part awal sampai part akhir ya teman-teman. Baik buruknya yang terjadi ataupun yang ada dalam cerita pada kali ini, kalian bisa mengambil hal-hal positifnya dan membuang hal-hal yang negatifnya. Nah, sekian dan terima kasih ya teman-teman. Terima kasih atas support kalian selama ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.